Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafiullah, kelas FM 18D. Kali ini pada analisis laporan keuangan, saya kembali mengambil laporan keuangan perusahaan PT Vale Indonesia pada tahun 2019 sampai tahun 2020 yang diambil dari data sumber idx.co.id. Nah, adapun analisis laporan keuangan pada materi ke-11 yaitu Return of Asset atau ROA, ini kita baru minggu lalu pelajari tentang rasio profitabilitas, yaitu untuk mengetahui return of assetnya suatu perusahaan. Selanjutnya sales growth atau pertumbuhan penjualan, apakah perusahaan penjualannya semakin bertumbuh atau tidak. Nah, selanjutnya asset growth, yaitu sama saja tapi kita melihat asetnya perusahaan apakah dia bertumbuh atau tidak. Nah, cash flow yaitu arus kas, yang dimana kita ketahui pada laporan keuangan ada yang namanya balance sheet atau laporan neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Nah, arus kas ini untuk menunjukkan catatan uang yang masuk dan uang yang keluar. Selanjutnya debt to asset ratio. Nah, debt to asset ratio ini untuk membandingkan utang perusahaan terhadap asetnya. Nah, ini juga kita sudah pelajari pada rasio likuiditas. Selanjutnya, dividen per share, yaitu untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan di dalam membagikan dividennya. Untuk kali ini saya akan membahas cuma 4 rasio, yaitu sales growth, asset growth, dan cash flow, dan dividen per share. Yang pertama, pertumbuhan penjualan atau sales growth. Nah, rumusnya yaitu net sales pada tahun sekarang dikurang dengan net sale tahun sebelumnya, lalu dibagi dengan net sale tahun sebelumnya. Nah, menurut Kusumah, pertumbuhan penjualan adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Maka didapatkan dari net sale sebelum tahun 2019 penjualannya sebesar 782 miliar, dan di tahun 2020 penjualan bersihnya sebesar 764. Maka kita aplikasikan dari rumus sales growth, yaitu net sales atau tahun sekarang dikurang dengan tahun sebelumnya. Maka didapatkan 764 miliar dikurang dengan 782 pada tahun sebelumnya, lalu dibagikan dengan tahun sebelumnya, yaitu 782 miliar. Maka didapatkan dari perusahaan Vale Indonesia di tahun 2020 penjualannya didapatkan sebesar min 2%. Berarti bahwa perusahaan Vale Indonesia mengalami penurunan sebesar 2% terhadap pertumbuhan penjualannya.